Bapak Ibu, Ibu Anda yang Ibu Tiasari, MPS IPS ini sudah hadir di antara kita dan beliau akan memaparkan kurang lebih 90 menit. Mungkin nanti kita bisa berdiskusi bersama beliau. Kemudian kita nanti juga ada sesi tanya jawab kepada beliau. Untuk itu saya persilakan kepada Ibu untuk memberikan ilmunya. Terima kasih Ustazah Wiwit. Tepuk tangan dong buat Ustazah Wiwit yang luar biasa. Betul ya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu masih semangat? Masih semangat? Baterainya masih full 100%? Udah berkurang? Tinggal berapa? 5%, berarti harus segera dicas ya. Oke, baik. Alhamdulillah hari ini bisa bersilaturahmi kembali bersama Bapak Ibu. Terima kasih Bapak yang saya hormati, Bapak Pembina Asalam, Ibu dan Bapak Ketua Yayasan Bapak Mustafa. Terima kasih kesempatannya untuk diberi kesempatan bersilaturahmi lagi hari ini bersama Bapak Ibu Ustadzah di kampung halaman saya. Karena saya aslinya sini ya. Baik, mungkin di antara teman-teman, boleh saya panggil teman-teman? Boleh? Boleh, kayaknya umurnya 11-12 ya, nggak terlalu jauh ya. 11 tahun yang lalu maksudnya. Baik, biar kita lebih fresh, Bapak Ibu lebih fresh lagi, kita main tepuk-tepukan boleh? Boleh nggak? Kalau anak-anaknya di sekolah semangat, ibu-ibunya harus semangat dong. Setuju? Oke, setuju Bapak Ibu? Masih setujunya ada yang sambil setuju, kayaknya habis khusyuk zikir tadi ya. Oke, nah kalau saya misalnya nanti ngajakin Bapak Ibu bilang tepuk satu, maka Bapak Ibu melakukan tepukan. Kita coba ya. Tepuk satu. Oke. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Nah, pinter kalau gitu ya. Nah, kalau ini ada challenge-nya. Kalau misalnya saya nggak bilang tepuk, maka Bapak Ibu nggak boleh melakukan tepuk. Tes konsentrasi ya. Oke ya, tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, ya. Konsentrasi Bapak Ibu, kalau belum kurang minum dulu ya. Biar konsentrasi, fokus. Yuk, tes fokus lagi. Ayo, tes fokus lagi yuk. Tepuk satu, tepuk satu. Tepuk tiga, dua, ya masih ada. Ini nanti kalau nggak ada yang nggak fokus, kita sampai selesai tepuk-tepukan aja ya. Oke ya, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, satu, ya satu nggak ada tepuknya. Kalau nggak pakai tepuk nggak boleh tepuk ya. Oke, ulang, tepuk satu. Tepuk satu, tepuk setengah. Tepuk setengah tuh mau tepuk tapi nggak jadi, tapi ada suaranya. Suaranya gimana? Kalau misalnya kita ngerem mendadak, suaranya gimana? Ayo kita sepakati, mau cit atau mau set? Mau yang mana? Set. Oke. Set gitu ya. Oke, yuk kita coba tepuk setengah. Tepuk setengah. Tepuk setengah, tepuk satu, satu, ya Bu, konsentrasi, fokus, yuk, ulang, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk setengah, satu, konsentrasi Pak, konsentrasi. Kita ulang sekali lagi, coba ya. Yuk semuanya konsentrasi, diulang sekali lagi. Tepuk satu, tepuk dua, satu, ya. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk
konsentrasi, konsentrasi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk setengah, 1. Ya, baru ada 1-2 orang. Tepuk tangan dong buat kita semua Bapak Ibu. Oke, nah apa kabar hari ini Bapak Ibu? Oh, biasanya kalau yang biasa ikut training, alhamdulillah luar biasa, yes gitu ya. Oke, kalau saya tanya apa kabar hari ini, maka jawabannya Bapak Ibu, yuk tangannya ditaruh di depan dada, kemudian angkat tinggi-tinggi. Semuanya udah mandi kan? Udah mandi? Dan belum? Angkat tangannya tinggi-tinggi, akses rasa bahagia sambil senyum, katakan bahagia ya. Oke? Setuju? Saya mau cek mana ibu-ibu yang pura-pura bahagia atau bahagia beneran. Oke, yuk cek. Apa kabar hari ini? Bahagia Bu, gak luar biasa, bahagia. Wah ibu ini instruksinya harus diulang. Oke, kalau apa kabar hari ini? Jawabannya bahagia gitu ya. Ekspresikan rasa bahagianya, oke? Ya. Apa kabar hari ini? Pak bahagia nggak Pak? Bapaknya bahagia. Oke ya. Apa kabar hari ini? Apa kabar hari ini? Masih ada yang gini? Sebenarnya pura-pura bahagia apa bahagia beneran? Atau jangan-jangan lupa bahagia ya? Lupa caranya bahagia. Yuk, akses rasa bahagianya. Apa kabar hari ini? Apa kabar hari ini? Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, Bapak Ibu, kenapa saya mulai dengan rasa bahagia? Kira-kira kenapa? Hah? Kenapa? Jangan bisik-bisik dulu. Kenapa? Wih, Ibu siapa Bu? Bu Elisa, tepuk tangan dong buat Bu Elisa. Betul sekali. Itulah kenapa tadi saya rasa-rasa sama Bu Tun ya. Ini ibu-ibu yang buru-buru banget, nggak ada yang susah ya, semuanya bahagia gitu. Karena mau nggak mau setiap pagi selamat pagi anak-anak, selamat pagi anak. Kalau selamat pagi anak-anak, lari semua ya anak-anaknya ya. Gitu. Oke, betul sekali. Karena dengan rasa bahagia kita bisa menerima ilmu dengan baik, bisa menerima ilmu dengan cepat. Satu itu, yang kedua, saya ingin mengingatkan sama Bapak Ibu semua bahwa kebahagiaan itu ada di kendali diri kita sendiri. Bukan karena suaminya, bukan karena anaknya, bukan karena prestasi anaknya. Tapi kebahagiaan itu muncul, bisa kita munculkan dari dalam diri kita sendiri. Kenapa buat emak-emak bahagia itu penting? Kenapa? Gimana Mak? Gimana Mak? Gimana Bu? Kenapa kok Mak harus bahagia? Harus menjaga kewarasan katanya? Betul sekali, tepuk tangan dong. Kalau emaknya bahagianya semuanya bahagia. Kalau emaknya udah emosi, wah bahaya buat anaknya ya kan? Wah, Indonesia Rayanya udah berapa oktav tuh nanti ya? Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Biarin saya ajak tepuk-tepukan terus. Kenapa? Biasakan kita mengapresiasi sesuatu. Betul nggak? Iya. Kadang-kadang anaknya, oh cuma gitu, nggak apa-apa dia lanjutin. Apresiasi dong, karena apresiasi itu penting. Oke, selain itu biar energinya naik lagi. Udah agak kecas, baterainya udah ada naik, udah ada terang pandangannya udah. Gak usah ngantuk-ngantuk. Oke, hati-hati ya nanti kalau tiba-tiba musuh zikir sendiri gitu. Oke, baik Bapak Ibu, hari ini kita akan diskusi terkait dengan mengenali potensi emas anak. Bapak Ibu, saya berdiri di sini bukan berarti saya yang sudah paling oke dalam parenting atau dalam mendidik anak-anak, tapi saya memiliki sedikit ilmu yang mungkin bisa di-sharing hari ini gitu ya. Jadi saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini punya banyak pengalaman juga. Jadi silakan nanti kalau misalnya ada yang mau sharing boleh angkat tangan ya. Kita nanti sharing bersama aja.
Oke, nah tadi sudah diperkenalkan bahwa nama saya Andayani Mulyasari dan saya lahir di Ambarawa. Sengaja saya tuliskan tanggal lahir saya di sini gitu ya. Siapa tahu nanti ada yang mau ngirimin kado ulang tahun saya gitu ya. Tolong diingat-ingat ini tanggal 15 November nanti ya. Saya tahun 82, jadi sekarang udah kepala keluarga. Anak saya 3, kebetulan laki-laki semua. Yang nomor 1 ini sudah kelas 8. Mohon doanya dan dari Bapak Ibu supaya anak saya bisa menyelesaikan pendidikannya di pesantren. Kemudian yang nomor 2 ini paling gendut ini, yang mukanya kayak saya, itu kelas 5 SD. Kemudian yang terakhir ini nomor 3 kelas 3 SD. Gitu. Jadi saya sempat melewati masa di mana saya harus merawat 3 balita, 4 sama bapaknya. Jadi luar biasa sekali dengan 3 balita, dan disitulah saya memutuskan untuk resign sebenarnya ketika anak saya yang nomor 3 ini sempat mengalami speech delay. Jadi karena memang saya tinggal kerja sama mbaknya di rumah, banyak nonton di waktu itu dia nontonnya Thomas, sama nonton apa ya, perempuan pakai kudung pink itu Malaysia. Jadi bahasa Rusia sama bahasa Inggris, sedangkan di rumah pakai bahasa Jawa sama bahasa Indonesia. Jadi kalau dia ngomongnya udah kayak omongan planet gitu ya. Jadi setelah itu saya memutuskan kayaknya saya harus resign bekerja dan bekerja dari rumah. Jadi setelah 2016 saya bekerja dari rumah, mendirikan lembaga psikologi sendiri namanya Adante Solution. Kantornya berada di rumah saya sendiri, jadi memang bisa disambi kalau nggak ada klien ya disambi masak, disambi setrika gitu bisa. Gitu. Nah itu kerjaan saya sehari-hari. Kemudian selain itu aktivitas saya juga associate trainer, psikolog dan coach di beberapa lembaga konsultan di Jakarta dan Bandung. Gitu. Jadi sekarang setelah anak-anak sudah besar, saya baru mulai berani lagi untuk keluar kota, ambil pekerjaan-pekerjaan di luar kota. Gitu. Nah kemudian selain itu saya aktif juga di beberapa komunitas. Yang satunya komunitas psikolog karena saya alumni profesinya dari UGM. Kemudian kebetulan saya di psikolog pendidikan dan di divisi pengembangan untuk kompetensi psikolog pendidikan. Kemudian yang berikutnya saya aktif di Indonesia Therapy Society. Ini memang fokus ke pengembangan untuk terapi berbasis NLP. Itu kenalan dari saya. Kalau Bapak Ibu ada yang aktif di media sosial, silahkan bisa follow IG saya atau follow IG Adante Solution. Kalau Adante Solution memang fokusnya banyak ke keluarga, ke pernikahan dan ke couple gitu ya. Jadi pembahasan-pembahasan di sana memang banyak terkait dengan keluarga. Itu perkenalan dari saya. Mudah-mudahan membuat kita semakin dekat dan semakin sayang ya Bapak Ibu ya. Oke, nah kita akan masuk ke materi. Pertanyaan yang cukup menggelitik ya, kenapa sih kita repot-repot? Karena anak kita kan udah sekolah ya. Kenapa kita sebagai orang tua kok penting gitu menemukan potensi emasnya anak, menemukan bakat kuatnya anak-anak, kemampuan anak-anak. Kenapa kira-kira Bapak Ibu? Mengheningkan cinta selesai. Jadi kalau ada pertanyaan kayak zaman sekolah dulu ya, pura-pura buka handphone, buka buku, pura-pura nulis, biar nggak dikasih pertanyaan. Kenapa kira-kira kita perlu menemukan bakat atau potensi dari anak-anak kita? Kenapa? Ya sebenarnya penting nggak penting sih Bu, yang penting mau sekolah aja. Kenapa kira-kira Bu? Agar bisa siap, oke. Apalagi? Mengasah bakat anak, oke. Apalagi? Apa Bu? Oke, mempersiapkan pendidikan yang sesuai dan jenjang berikutnya ya, oke. Apalagi? Supaya bisa mengarahkan anak, oke. Ada yang punya pendapat lain? Supaya bisa mengarahkan, supaya bisa memilih pendidikan yang tepat, supaya bisa memahami anak. Apalagi?
semakin tegang lama-lama. Bapak-bapak belum ada yang bersuara. Kira-kira kenapa Pak kita perlu mengenali potensi dari anak-anak kita? Pak ini nggak ujian Pak, salah nggak Bapak? Apa Pak? Kenapa Pak? Ini bapaknya tipenya tipe-tipe pendiam kayak suami saya semua kayaknya. Kenapa Pak? Pas? Agar lebih tepat? Oke, agar lebih tepat ketika kita memberikan bimbingan terhadap anak. Oke, tepuk tangan dong buat bapak-bapak, luar biasa loh. Saya tuh selalu kalau ada bapak-bapak di ruang parenting itu luar biasa, harus kita beri apresiasi. Oke, kita akan ngomongin yang paling basic ya. Kenapa kita perlu menemukan potensi emas anak? Yang perlu kita pahami Bapak Ibu, anak-anak kita itu lahir bukan dalam kondisi kertas kosong yang gak ada program apapun di dalam dirinya, enggak. Anak-anak kita itu lahir sudah dalam keadaan fitrah dengan bawaan yang baik. Jadi kalau Bapak Ibu beli handphone, biasanya ada aplikasi bawaan pabriknya kan? Ada. Nah anak-anak kita juga sama. Anak-anak kita manusia ketika lahir di dunia itu sudah membawa bawaan pabriknya yang memang Allah sudah berikan. Berdasarkan apa? Berdasarkan tugas yang memang sudah Allah berikan kepada manusia. Nanti dia akan berkontribusi apa di dunia. Jadi ketika kita diperjalankan sama Allah di dunia, kita itu tidak yang namanya kebetulan, tapi memang itu sudah dijalankan sama Allah sesuai dengan potensi yang dimiliki. Nah ini kadang-kadang yang menjadi hambatan buat kita karena gini, kita tidak berprinsip berdasarkan ini, tapi berprinsip dengan kesuksesan orang lain. Oh anaknya dokter jadi sugih, udah jadi dokter dan sugih. Itu sudah keliru, tujuan itu sudah keliru. Walaupun memang ada kenyataannya ya Pak ya, uang itu penting ya. Iya, logis ya. Uang itu penting betul, tapi fitrah kita tidak kesana sebenarnya. Rezeki itu sudah ikut. Rezeki itu sudah ikut. Berapapun rezeki kita sekarang itu memang sudah ditentukan sama Allah. Walaupun jalannya yang memang kita tidak bisa prediksi dari itu. Nah ini yang perlu kita pahami, bahwa anak-anak kita itu lahir itu sudah bawa fitrah, sudah bawa potensi yang bagus, bukan dalam kondisi kertas kosong. Jadi bawaannya apa? Default settingnya atau aplikasi bawaan yang sudah dibawakan sama Allah itu apa aja? Nah ini saya ambil dari referensinya dari Ustaz Hari. Kalau teman-teman sudah pernah belajar, ini sudah almarhum ya, di COVID kemarin beliau meninggal. Penemuan beliau sangat luar biasa. Kalau teman-teman memang ada di dunia pendidikan, saya sarankan untuk beli bukunya beliau karena luar biasa. Jadi fitrah yang pertama itu adalah fitrah keimanan. Manusia bahkan sebelum dilahirkan, betul ya Pak Muslim, sebelum dilahirkan, manusia itu sudah bersaksi bahwa Tuhan itu hanya satu orang. Dan bersaksi bahwa dia akan taat dengan Allah. Jadi ketika anak-anak kita fitrah keimanannya rusak, itu bukan karena settingannya, tapi karena faktor lingkungan di sekitarnya, lingkungan rumahnya. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita? Nah, golden age-nya untuk fitrah keimanan itu di usia 0 sampai dengan 6 tahun. Bapak Ibu nyuwun sewu, selama ini banyak kita sebenarnya nggak salah tapi kurang tepat. Kita selalu mengatakan pada anak-anak, jangan kayak gitu sama orang tua, dosa loh nanti kamu masuk neraka. Betul nggak logika itu? Betul. Oke. Kemudian kalau kamu nggak sholat, kamu dosa loh nanti masuk neraka. Betul nggak? Betul. Tapi kalau dikatakan kepada anak umur 0 sampai 6 tahun, kira-kira betul nggak? Enggak, karena mereka belum balik. Mereka belum bertanggung jawabkan perilakunya.
Jadi kita lupa fitrah keimanan ini menjadi rusak karena kita selalu memperlihatkan sosok Allah yang Maha Penyayang ini dengan sosok yang selalu memberikan hukuman. Betul nggak? Dosa loh kamu masuk neraka. Allah nggak suka loh dengan perilaku. Walaupun secara logika betul. Terus gimana supaya fitrah keimanan ini tidak rusak di usia 0 sampai 6 tahun? Yang kita perkenalkan itu adalah rasa syukur. Kita bersyukur sudah dikasih tangan lengkap. Kita bersyukur lagi makan seadanya dengan kerupuk, kita bersyukur. Kebersyukuran ini sama hal-hal yang sesuai dengan sifatnya Allah Rahman dan Rahim, Maha Penyayang gitu ya. Itu harus kita tanamkan di usia 0 sampai 6 tahun. Mereka belum punya kewajiban untuk belajar sholat. Ibadah sholat di 0 sampai 6 tahun itu adalah ibadah yang sifatnya memberikan pengetahuan atau pembelajaran pada anak-anak kita. Di agama kita ngajarin sholat umur berapa? Mulai umur berapa? 7 tahun. Anak-anak itu bahkan itu sudah diatur sama Allah gitu bahwa usia 7 tahun anak-anak baru diajarkan kedisiplinan tentang sholat. Boleh mulai dihukum umur berapa? 10 tahun. Nah kalau sampai dengan 10 tahun anaknya belum mau sholat, kemudian orang tuanya menghukum, padahal orang tuanya nggak pernah mengajarkan cara sholat, betul nggak ya? Enggak. Bahkan ketika bapak ibu misalnya, bapak ibu tidak pernah membahas tentang merokok, tapi tiba-tiba anaknya merokok dan pulang, atau bapak ibu dapat laporan dari guru atau dari orang tua lain. Kira-kira ketika sampai rumah, bapak ibu marah nggak sama anaknya? Marah ya? Dan itu nggak boleh. Segala sesuatu yang belum pernah kita sampaikan pada anak kita tentang aturan-aturan mana yang boleh dan mana yang tidak, kita tidak boleh menghukum anak kita. Maka di usia umur 0 sampai 6 tahun ini, tugas kita adalah terutama ini ya, karena anak-anak mulai belajar sholat juga di PAUD ya Bu ya, di PAUD belajar sholat dan lain sebagainya. Banyakin sifat Allah yang Maha Penyayang itu disampaikan kepada anak-anak, sehingga ketika di usia 7 tahun dia harus menghadap Allah, harus sholat. Dia tahu kenapa dia harus sholat. Bukan hanya dia sholat supaya boleh main game. Kadang-kadang orang tua gitu ya, gak boleh main game kalau belum sholat. Akhirnya alasan sholatnya buat apa? Alasan sholatnya buat bisa main game. Nah, kalimat-kalimat yang nampaknya sederhana ini kadang-kadang ini yang membuat anak-anak kita jadi rusak aplikasinya yang memang sudah Allah berikan. Kalau sampai usia balik, kok anak kita masih susah sholat, berarti ada sesuatu di masa ini yang kita terlewat. Terus gimana dong Bu? Nggak apa-apa. Merasa bersalah boleh nggak? Boleh, tapi nggak usah berkelanjutan. Yang perlu kita lakukan adalah mengulang. Jadi kalau kayak anak sekolah ketinggalan, ya berarti ulang sekolahnya. Orang tua kalau ada ketinggalan step dalam pembelajaran pada anaknya, merasa bersalah boleh, tapi nggak usah berkelanjutan. Biasanya mak-mak yang sering ya, jadi merasa bersalah sama anaknya, jadi segala sesuatunya dituruti. Kalau anaknya nangis, anaknya tidur ditangisin gitu ya. Itu secara mental jadi berat sendiri. Jadi yang bisa kita lakukan adalah mengulang apa yang belum kita lakukan. Satu ya. Kemudian yang berikutnya adalah fitrah bakat. Kalau di dalam Al-Quran itu bahasanya adalah sifat. Gak ada yang membahas terkait dengan bakat. Kalau nggak salah ya Pak Yonjau, kalau misalnya saya ada yang kurang tepat. Yang saya pahami di Al-Quran itu membahas bahwa setiap manusia lahir ke dunia membawa sifatnya masing-masing. Nah, bakat di sini yang dimaksud adalah sifat yang memang sudah ada bawaannya. Kenapa kok ada anak yang ngeyelan? Kenapa kok ada anak yang cengengan? Kenapa kok ada anak ketika ada perubahan situasi itu nggak bisa beradaptasi secara cepat? Karena itu sifat bawaan memang yang dibawa oleh anak-anak kita. Manusia itu, jadi ada penelitian punya Gallup,
bahwa manusia itu memiliki 34 bakat. Bakat di sini berbeda ya dengan definisi yang bakat yang dari psikologi. Kalau dari psikologi lebih ke aktivitas, kayak misalnya berenang, main musik gitu ya. Nah, bakat di sini itu lebih kepada sifat. Kok ada anak yang kalau dikasih tahu dia semakin ngeyel, semakin berontak? Ada nggak anaknya yang kayak gitu? Ada, langsung ada. Terus apa ibunya bilangnya apa? Anakku tuh ngeyel, Mbak, ya Allah, nanti ngomongi gitu ya. Bu, itu namanya bakat komen. Tulisannya COMMANT, komen. Bakat itu dibutuhkan untuk leader. Kalau leader nggak bisa konfrontasi dengan orang lain, gimana akan ngatur bawahannya? Nah, menariknya anak-anak ini bakat yang muncul di dalam anak-anak karena memang dia belum punya pengetahuan. Jadi bakat ini kan sifatnya bibit ya. Bibit itu masih murni. Dia belum ada kedewasaan dalam dirinya. Dia belum ada pembelajaran yang dia dapat sehingga munculnya itu semacam kayak kekanak-kanakan. Masih belum matang. Anak yang punya bakat komen, kalau dinasehati, kalau didetak, kalau dipendelingi, semakin mendelingi emaknya, iya kan? Iya, gak bisa. Anak komen itu kalau ditekan dia semakin berontak. Maka pola komunikasi kita sama anak-anak komen ini gak bisa begitu. Kita perlu kasih dia fasilitas mengungkapkan apa yang dirasakan, kemudian kita keputusan itu ada di dia, tapi mengarahkan mengambil keputusan itu ada di orang tua. Susah nggak? Susah. Keterampilan komunikasi itu adalah keterampilan yang paling harus terus-menerus diasah oleh orang tua. Kalau kita berhenti pada keterampilan tertentu, pada satu titik kita akan ada hambatan komunikasi dengan anak. Dan ketika akan ada hambatan ini, disitulah problem mulai muncul biasanya. Terutama biasanya mulai remaja, sudah mulai ada perbedaan visi, ngomongnya udah nggak bisa nyambung. Nah, kemudian ada anak kok cengengan, mudah nangis, kemudian disenggol sidik nangis, lihat temannya disakiti nangis. Itu namanya ora cah gendayang, tapi namanya bakat empati. Munculnya ketika anak-anak itu munculnya dia memang gampang nangisan. Terus ada anak yang senang banget ngebantu sama sini gitu. Temannya nggak minta dibantuin, dia dibantuin, nolongin dan lain sebagainya. Itu namanya bakat belief. Dokter, guru, perawat, itu psikolog wajib punya bakat ini. Kalau enggak, dia nggak bakalan betah melayani orang lain. Nah, orang belief ini yang punya bakat belief, kalau dia belum bisa mengontrol bakatnya, biasanya dia jadi yes man. Disuruh ini iya, disuruh itu iya, temennya agak enak sini mbak tak bantuin. Yang jadi masalah akhirnya dia kerjaannya sendiri nggak kelar, jadi stres sendiri biasanya. Karena tidak bisa menolak ketika orang lain meminta bantuan. Ini ada 34 bakat gitu. Mungkin nanti kalau ada waktu kita bahas satu-satu gitu ya, kita bedah. Ini saya overview dulu. Nah, bakat ini ketika kita sudah tahu bahwa anak-anak kita punya kecenderungan bakat-bakat itu, kita jadi mudah komunikasi. Terus ada anak juga yang gini, dia penakut, kalau mau pergi ke mana-mana selalu memastikan nanti di sana ada apa, mudah cemas, khawatiran gitu ya. Nah, bisa jadi memang adaptability-nya itu rendah, anaknya memang kurang fleksibel. Bisa juga itu adalah bakat deliberatif namanya. Kalau bakat deliberatif itu anaknya memang mudah cemas karena yang dia lihat adalah resiko. Bapak Ibu yang bekerja secara tim, ada nggak timnya yang kalau kita lagi ngomongin konsep, Mbak jangan itu nanti jangan-jangan nanti kalau kayak gini gimana? Dia bagian bubarin konsepnya. Jadi kalau ada tim yang kayak gitu, itu nggak usah diajakin ngomongin konsep.
ikutin aja dulu. Kalau konsepnya bisa udah jadi, kita mau eksekusi, dia baru dikasih lihat. Gitu. Baru dikasih lihat, nih kita konsepnya udah jadi, nanti gini-gini. Nah dia memang expert di situ. Dia bagian untuk meminimalkan risiko dari konsep yang kita bikin. Tapi kalau dia diajak bikin konsep bubar, nggak jadi-jadi. Gitu ya. Nah, bakat-bakat ini kedepannya akan sangat bermanfaat sekali ketika kita menjalani kehidupan secara profesional. Dan ini tuh sudah tampak sejak kecil, sehingga nggak perlu tes psikologi. Saya psikolog tapi yang psikolog yang rada nggak jualan alat tes gitu. Psikolog yang tidak sangat meminimalkan untuk oke, tes ini, tes itu, tes ini. Apalagi tes fingerprint, bakat minat yang masih umur 5 tahun, 6 tahun itu nggak usah ada buang-buang. Karena memang secara bakat belum nampak, apalagi lewat fingerprint itu nggak nampak. Nampak itu dari observasi kita. Maka orang tua sering-seringlah mengobservasi anaknya. Oh, anakku kok begini, anakku kok begitu. Nah, jangan terus dilabeli negatif dulu, karena memang secara bakat munculnya di anak-anak itu memang belum matang, gitu ya. Nah, ini bakat ini golden age-nya atau berkembangnya di usia 10 sampai 14 tahun. Maka alat tes psikologi yang benar itu mengukur bakat itu di usia 16 tahun. Kenapa? Asumsinya di 16 tahun anak-anak kita sudah terpapar berbagai aktivitas. Satu itu, yang kedua, anak-anak kita sudah punya pengetahuan tentang dirinya, bagaimana mengelola dirinya, sehingga dia sedikit banyak sudah mulai mengenal dari dirinya. Oke, nah berikutnya, bakat ini rusak atau bisa tidak berkembang secara optimal ya tadi, ketika Bapak Ibu tidak paham tentang itu, sehingga ada labeling atau memaksakan profesi-profesi tertentu untuk bisa dipaksakan kepada anak. Oke, yang berikutnya adalah fitrah belajar dan bernalar. Manusia itu fitrahnya terus belajar, tidak kenal lelah, kemudian selalu berusaha bagaimana dia bisa menjadi kompeten. Anak-anak yang misalnya SD itu sudah ketakutan dengan matematika, itu pasti ada proses di sini yang menghambat dia. Coba cek, Bapak Ibu, kalau ngajari putra putrinya membaca misalnya ya, ini huruf A, B, A, bata. Misalnya Bapak Ibu baru mendampingi sekali, 2 kali, 3 kali, suruh ulang lagi, wes emosi. Karena ini si umum itu ibu wes ngajari bolak-balik sekali mana? Ada yang begitu? Oh, mana ada ternyata ya? Ada, Pak, Bu. Proses kognisi di dalam otak anak-anak kita, mereka itu bisa menghafal ketika pernah melihat, pernah mendengar minimal 40 kali. Jadi kalau Bapak Ibu baru ngajari sekali, 2 kali, terus jangan marah-marah, karena memang masih kurang stimulasinya gitu ya. Kalau anaknya masih belum paham, gak apa-apa. Nah, kemudian anak-anak itu biasanya kalau belajar pengennya sampai bisa. Pernah nggak ngalamin anak-anak yang mainan cuma itu aja, nggak mau ganti mainan yang lainnya? Terus kalau lagi seneng ngelipet bikin pesawat terus sampai bukunya habis. Pernah? Itu proses ini Pak Bu. Karena anak-anak kita fitrahnya ini belajar untuk sampai menjadi ahli. Nah, yang kadang-kadang sok-sokan orang tua, dia mainan kayak gitu terus nggak kreatif. Boleh dia sih kreatif gitu. Dia itu sedang berproses untuk menjadi ahli loh di situ. Proses itu yang kadang-kadang menghambat mereka untuk di situ, dia jadi tidak punya kepercayaan diri. Kemudian fitrah yang berikutnya itu adalah fitrah individual dan fitrah sosial. Bahwa kita dilahirkan ke dunia sebagai individu itu sendiri dan sebagai makhluk sosial. Maka manusia itu nggak bisa hidup sendiri, dia butuh bersosialisasi dengan orang lain. Kalau ada anak mau ketemu orang takut, itu artinya ada yang salah. Biasanya problemnya adalah kena gadget. Kalau sudah kena gadget, mereka sudah nggak mau ketemu, ngobrol, atau bersosialisasi dengan orang lain.
ya. Nah, problemnya di situ. Kemudian fitrah secara jasmani, anak-anak itu fitrahnya senang makan makanan sehat. Fitrahnya secara jasmani dia aktif. Ada nggak menemukan anak-anak yang terus diam aja? Tapi kalau terlalu aktif, orang tuanya bilang, Bu, anak saya itu apa hiperaktif ya Bu ya? Gak bisa diam. Saya itu menjadi psikolog sekolah di beberapa sekolah, dan keluhannya selalu sama. Saya bilang, Bu, hati-hati. Anak-anak bisa didiagnosa sebagai hiperaktif ketika dia sudah berusia 7 tahun. Kalau sebelum 7 tahun dia terlalu aktif itu tidak masalah, karena memang prosesnya dia itu harus begitu. Ada pertumbuhan namanya perkembangan motorik kasar. Nah, kalau motorik kasarnya dia nggak pernah gerak, maka dia akan limbung anaknya. Anak-anak yang motorik, menemukan nggak ibu, bapak ibu guru, anak-anak yang di sekolah cuma maunya diam di pojokan, nggak mau main sama teman-temannya, naik perosotan takut, naik ayunan takut, pernah menemukan ya? Pernah. Nah, coba deh cek anak-anak yang seperti ini, dampak psikologisnya adalah dia nggak percaya diri. Karena apa? Kurang stimulasi terkait motorik kasarnya, sehingga ketika dia harus bermain sama teman-teman takut kesenggol jantung. Ada kekhawatiran begitu. Jadi dampak psikologisnya luar biasa. Padahal anak-anak itu kalau lihat anak yang baru belajar jalan, ada takut nggak mereka jatuh? Enggak. Mereka jatuh ya bangun lagi, berdarah nangis, besok ya latihan jalan lagi gitu ya. Jadi memang fitrahnya anak-anak itu sangat dinamis sekali Bapak Ibu. Nah, ini yang merusak itu adalah juga di lingkungan sekitar kita sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah fitrah seksual. Manusia dilahirkan hadir ke dunia itu fitrahnya sebagai laki-laki dan perempuan. Tugas seksualnya ya sebagai laki-laki dan perempuan. Gak ada yang namanya lahir sebagai LGBT, itu gak ada. Itu bentukan dari lingkungan. Tapi kok ada laki-laki yang agak gemulai gitu, yaitu efek hormon aja sebenarnya, kromosomnya aja. Tapi secara fitrah seksualnya dia sebagai laki-laki kan? Iya. Jadi gak ada namanya manusia lahir itu sebagai LGBT, gak ada. Fitrahnya ya sebagai laki-laki dan sebagai perempuan. Bu, tapi kan ada yang lahir dengan kelamin ganda. Coba aja, pasti ada yang dominan salah satu, gak bakalan dua-duanya. Ya. Nah, kemudian fitrah estetika dan bahasa. Anak-anak itu default settingnya itu adalah kesian. Dia senang segala sesuatu yang rapi, senang dengan segala sesuatu yang indah, senang dengan bahasa-bahasa yang menenangkan, membuat dia nyaman. Ada nggak anak yang lebih senang dibentak-bentak? Gak ada. Karena memang fitrah estetika dan bahasanya itu baik. Kalau terus ada anak yang kemproh, itu ngajari siapa? Dari mana biasanya? Pakai contoh sederhana, pakai pampers. Ya kan, anak kecil, bayi itu begitu cepat keluar itu pasti enggak nangis, pasti enggak tenang gitu, nangis dia pengen segera ganti. Tapi bapak ibunya apa? Udah dia enggak apa-apa pas pakai pampers, nanti aja ganti. Ya kan, itu yang membiasakan adalah orang tua sendiri. Jadi ketika ada anak-anak toilet trainingnya belum selesai di usia 4 tahun, itu jadi pertanyaan. Karena itu nanti akan ngaruh, nanti saya bahas, akan ngaruh di tahapan problem solvingnya anak ini ketika dia belum selesai toilet training. Kemudian yang berikutnya adalah fitrah perkembangan. Manusia itu fitrahnya growing, fitrahnya bertumbuh, terus belajar. Nggak ada manusia yang nggak mau belajar. Terus perkembangannya itu selalu bertahap, nggak ada yang namanya manusia tiba-tiba bisa. Nah, konsep ini kadang-kadang jadi rusak ketika anak-anak sekarang berfokusnya pada hasil. Kalau saya ngajarin anak-anak, biasanya anak-anak sekarang tuh mau capek, mau udahan, aku udah capek, disuruh nulis, disuruh ngerjain apa gitu, dan gitu ya, mewarnai gitu. Ngalamin nggak Bu masa-masa gitu? Udah capek, nggak mau. Nah, terus di satu ketika ada kegagalan, itu jadi problem nanti di motorik harusnya.
Maka yang biasa saya pakai adalah gunakan satu analogi yang anak kita sudah berhasil. Misalnya apa? Jalan, naik sepeda, atau bikin sesuatu. Tanyain sama dia, dulu kamu bisa nggak pakai itu? Dulu bisa nggak naik sepeda? Nggak bisa. Terus kok bisa naik sepeda? Ya aku belajar mah. Belajar langsung bisa nggak? Enggak. Semua manusia, analogi yang dia sudah sukses kita pakai untuk mengajarkan proses-proses yang menantang berikutnya, supaya anak kita nggak mudah menyerah. Nah ini fitrah ini, untuk yang fitrah belajar dan bernakat itu berkembang di usia 7-10 tahun. Ini golden age-nya di area ini. Kenapa? Di usia 7-10 tahun ini adalah usia SD. Ketika ada anak-anak yang merasa di usia SD nggak bisa membaca, nggak bisa menulis, nggak bisa berhitung, ada hambatan terkait dengan kompetensinya dia, ini akan merusak secara psikologis. Dia jadi anak tak percaya diri, jadi anak yang anak-anak coba cek, anak-anak yang troublemaker di sekolah itu anak-anak yang belum selesai dengan tahapan belajar. Karena dia cari sesuatu untuk dia eksis. Dia pengen diakui, fitrahnya fitrah sosial, dia pengen diakui sama teman-temannya gitu. Nah itu terjadi di area sini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak? Ada diskusi atau pertanyaan dulu? Aman? Clear? Bisa dipahami penjelasannya? Bisa? Jadi rada terasa berat, susah banget ya jadi orang tua. Berat? Ya memang berat. Saya nggak bilang jadi orang tua itu mudah. Memang berat, apalagi di era tantangan sekarang yang luar biasa. Benar nggak? Handphone pasti tantangannya, benar nggak? Oke, nah jadi potensi emas anak itu apa? Potensi emas anak itu adalah Allah itu sudah kasih potensi yang luar biasa. Jadi anak lahir itu sudah diberikan fisik yang baik, sudah diberikan program yang luar biasa untuk dia bisa bertahan hidup, untuk dia bisa menjadi seorang ahli, untuk dia bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Allah itu sudah kasih semuanya. Satu lagi tambahannya, manusia dikasih akal yang beda dengan hewan. Nah, maka tujuan ini, ultimate mission kita itu adalah bagaimana kita menemukan potensi yang ada di dalam diri kita. Tapi kalau itu ngomongin anak-anak, bagaimana Bapak Ibu bisa menemukan potensi yang ada di dalam diri anak sambil mengembangkan akal yang dimiliki oleh anak-anak kita, sehingga anak-anak kita bisa mengambil keputusan atas dirinya sendiri. Nah kemudian ketika potensi atau bakat ini sudah dipahami, tugas orang tua adalah mengeksplorasi. Saya pernah melakukan tes bakat minat pada anak usia 17, dia udah kuliah, usianya 18 tahun, hasilnya luar biasa. Secara activity semuanya putih. Kalau putih artinya, saya tanya, terus saya ketika ketemu dengan saya tanya, Mas, kegiatanmu selama ini sekolah, pulang, les, sekolah, pulang, cuma gitu doang? Iya. Artinya eksplorasi ini dia tidak dapatkan, sehingga dia tidak punya gambaran ketika misalnya di paling dekat, dia biasanya tidak punya gambaran dia mau masuk jurusan IPA atau IPS. Anak-anak yang kurang eksplorasi ini biasanya akan kebingungan potensinya dia itu ada di mana. Tugas kita memberikan aktivitas yang sebanyak-banyaknya. Bu, tapi anaknya bosenan. Enggak apa-apa. Misalnya diikutin renang, terus dia ikut renangannya mak salah-salah gitu. Ya udah, nggak usah aja gitu. Tapi kita jadi tahu bahwa anak kita nggak ada minat di situ, gitu ya. Perlu dieksplorasi. Ketika sudah dieksplorasi, eksplorasi itu tadi di usia berapa? Sampai dengan usia 10 tahun. Itu kita 14 tahun kita perlu mengeksplorasi, 7 sampai 14 tahun perlu banyak eksplorasi. Maka untuk anak-anak SD kegiatan OT,
outing, kegiatan keluar, kegiatan mengamati, jalan-jalan di lingkungan sekitar, kemudian mencatat apa yang dia lihat, itu bagus banget. Jadi jangan ngajari anak-anak cuma di dalam kelas. Nah, eksplorasi. Kalau misalnya itu nggak didapat di sekolah, bu, tapi ya di sekolahannya juga kayak gitu, misalnya di SD. Maka itu tugasnya orang tua. Lembaga pendidikan itu adalah partner dari orang tua, bukan sepenuhnya bertanggung jawab atas hasil pendidikan dari anak-anak kita. Lembaga pendidikan itu hanya partner. Kalau kita punya usulan program dan lain sebagainya, sampaikan. Jangan rasa-rasa. Saya yakin Bapak Ibu guru dengan senang hati ya menerima ketika ada masukan, tuh kita bikin kegiatan ini yuk, kita bikin kegiatan itu yuk. Itu terjadi di sekolah anak saya. Kebetulan sekolah anak saya kan sekolah alam. Jadi kami selalu ada pertemuan sebulan sekali untuk membahas itu. Program 1 bulan ke depan yang mau dijalankan oleh ustaz-ustazanya di-share ke orang tua, sehingga orang tua bisa kasih masukan. Terus kemarin gini, baiknya dilakukan begini. Kok kurang guyup ya gara-gara COVID gitu. Akhirnya kita bikin family camp. Jadi camping bersama keluarganya masing-masing, di situ bikin kegiatan sehingga orang tuanya bisa guyup. Gitu. Nah, program-programnya kayak gitu saya rasa dengan SDIT awam atau SDIT Asalam ataupun di sekolah kita ini, saya yakin mindsetnya sudah terbuka dengan itu. Betul ya Pak ya? Jadi justru sangat dibutuhkan masukan-masukan dari orang tua untuk bisa menjadi partner yang baik antara orang tua dan lembaga pendidikan. Kemudian kalau kita sudah menemukan apa yang disukai anak kita, apa yang dia enjoy lakukan, apa yang ketika dia belajar sedikit aja udah expert, maka kita perlu memberi latihan minimal 1 tahun. Itu dibikin. Kalau anaknya udah mulai ini semangatin, itu untuk melatih grit atau ketahanan dia terhadap tantangan-tantangan yang memang harus dilewati. Oke, nah ujungnya apa? Ujungnya adalah kita menciptakan generasi yang memang punya peran spesifik pada peradaban. Karena manusia itu kan khalifah, betul ya? Menjaga baik atau enggaknya dunia ini tuh kan ada di generasi kita yang selanjutnya. Maka hasil dari bakat anak-anak kita harusnya itu adalah menjadikan sesuatu yang produktif. Itu baru benar prosesnya. Kalau enggak jadi produktif itu berarti ada yang salah. Karena secara misi manusia itu diciptakan untuk menjadi manfaat untuk orang-orang di sekitarnya. Maka bakat yang perlu kita latih itu adalah ujungnya menjadi sesuatu yang produktif dan menjadi manfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar. Itu yang namanya potensi emas yang kita temukan, sehingga kita bisa membantu anak kita menemukan setidaknya apa sih sebenarnya yang Allah inginkan pada kita di dunia ini. Itu kita suruh kontribusi apa? Suruh kontribusi kebaikan apa di area apa? Terus anak-anak kita juga kayak gitu. Anak-anak kita tuh sama Allah diturunkan ke dunia itu dia punya tugas apa? Nah kita bisa, itulah kenapa manusia diberikan akal. Karena untuk mencari, Allah nggak kasih tuh tak lahirnya anakmu ini buku manualnya, besok anakmu jadi dokter. Nggak ada yang begitu kan? Nggak ada. Itu tugas kita sebagai orang tua dan tugas kita sebagai manusia adalah cari bakatnya di mana. Kenapa kita dikasih akalnya untuk berpikir, menemukan bakat, mengeksplorasi, melatih, menemukan sehingga itu menjadi sesuatu yang produktif di dalam diri kita. Dan ini kebutuhan Bapak Ibu. Ketika manusia tidak produktif dan tidak bermanfaat, pasti terjadi gangguan secara psikologis. Depresi, cemas, itu ujungnya dari sana. Ada kebutuhan-kebutuhan di dalam dirinya yang memang, karena bakat di sini sifatnya itu sebagai pendorong perilaku, dan itu nagih. Kalau itu nggak dilakukan, itu ada sesuatu yang tidak seimbang di dalam diri manusia.
Jadi kalau ada ketidakseimbangan maka akan terjadi gangguan secara psikologis. Oke. Nah, betapa luar biasanya ketika kita harus menemukan potensi yang dimiliki anak-anak kita. Menurut Abraham Maslow, dan ini selaras dengan statement dari Al-Ghazali, ya, tokoh Muslim yang memang kita sudah kenali, bahwa setiap anak itu unik, masing-masing memiliki potensi baik, sehingga dapat bertumbuh sebagai manusia utuh. Ini poinnya adalah manusia utuh. Manusia utuh itu apa? Manusia yang mampu menggunakan resource yang sudah diberikan sama Allah berupa akal, pikiran, dan kita ini, dan potensi-potensi yang mereka miliki untuk menjadi manfaat untuk orang-orang di sekitar kita, melakukan kebaikan dan meminimalkan keburukan yang terjadi di dunia. Oke. Nah, kemudian apa peran kita sebagai orang tua? Terus kita harus gimana? Bagaimana caranya kita bisa menemukan potensi anak kita? Kita sebagai orang tua tuh perannya harus gimana sih, gitu ya? Nah, peran kita, esensi dari sebuah pengasuhan atau esensi menjadi orang tua, esensi dari parenting itu adalah perubahan, mengantarkan anak-anak kita menuju pribadi yang baik, menuju potensi-potensi yang dia miliki sehingga dia bisa menjadi manfaat. Jadi esensi dari pengasuhan adalah kita perlu menemukan potensi emas dari anak kita. Kita perlu memahami kondisi anak kita yang sekarang itu kayak apa. Stop membandingkan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nggak bisa stop membandingkan sama anaknya orang lain, stop kumpul-kumpul ketika habis nganterin anaknya sekolah. Itu penyakit itu. Bener kan? Karena ketika kumpul-kumpul anakku gini, anakku gini, nanti sampai rumah dia tadi ceritanya itu si Kirana gini, kok kamu nggak bisa kayak Kirana? Ujungnya kan begitu. Kalau kita nggak bisa nonton kayak gitu, stop kumpul-kumpul dengan orang tua habis nganterin atau jemput anaknya. Udah, karena itu bahaya buat anak kita. Yang perlu kita pahami, anak-anak kita punya potensinya sendiri, itu yang PR kita untuk kita tahu. Nah, setelah kita tahu kondisi anak kita seperti apa, potensi anak kita, barulah kita desain. Oh, kira-kira kemungkinan anaknya ke A, B, C, D, E. Menemukan peran yang akan dia lakukan. Bapak Ibu besok kalau misalnya mau ngajakin anaknya memilih karirnya, tanyain sama anaknya, kira-kira ketika kamu menjadi dokter, kamu sanggup gak menjalankan peran itu seumur hidup? Karena ini terkait bapak belief tadi. Kalau nggak sanggup ya udah nggak usah, yang lain aja. Karena bisa jadi memang dia perannya nggak di situ, kontribusinya nggak di situ. Nah, setelah kita tahu potensi, terus sudah tahu arahnya mau kemana, setidaknya kalau goal besarnya kita masih gerambiang ya, kayaknya kita belum tahu ya mau kemana anaknya dan lain sebagainya. Bikin goal yang terdekat. Ketika anaknya masuk SD, dia perlu bisa menjadi pribadi yang kayak apa? Oh, dia mandiri ketika diantarin sekolah, dia udah langsung sekolah. Oh, PR-nya dia bisa ngerjain sendiri. Oh, dia tanggung jawab dengan barang-barangnya sendiri dan lain sebagainya. Ketika kita sudah tahu apa yang mau dituju, maka kita tahu caranya bagaimana mengantarkan anak-anak kita ke sana. Maka kita perlu tahu resource kita. Yang dibutuhkan apa ya di dalam diri kita? Oh, aku pengennya anakku bisa menyelesaikan masalahku sendiri. Tapi coba cek. Tapi selama ini kalau misalnya di telepon ustazanya, Bun, ini anaknya seragamnya salah. Terus siapa yang di sini ada nggak yang kayak gitu terus ganti-ganti ke sekolahan dan seragam anaknya? Angkat tangan. Ada? Kalau malu nggak usah angkat tangan. Terus kalau misalnya botolnya hilang, nggak anaknya yang ditanyain. Tadi Kirana bawa botol Tupperware warna ungu, tapi nggak ketemu, tolong dicariin ya. Ustazah itu kerjanya banyak, jangan lupa nyari-nyariin barangnya anaknya ya. Kalau misalnya takut barangnya hilang, nggak usah dibawain Tupperware yang mahal-mahal, udah maknya nanti malah tantrum ya. Jadi untuk mengajarkan itu biasakan ketika anaknya kita ingin anak kita punya problem
nggak boleh dapat masalah, nggak boleh dia kena omelan ustadzah, nggak boleh dia, ya gimana dia mau belajar untuk bisa menyelesaikan masalah? Masalah itu proses belajar buat dia. Tugas kita mendampingi supaya anak kita bisa melewati problem itu. Kembali lagi ini keterampilan komunikasi lagi sama anak-anak. Kemudian, nah, ketika kita tahu itu maka kita cek. Ketika kita mau melakukan itu, bentar. Kalau aku ngelakuin itu terus, anakku nggak belajar, dia bisa mandiri terhadap barangnya sendiri. Maka yang perlu kita lakukan apa ubah? Ini tadi adalah proses equity atau monitoring. Bu, kayak perusahaan aja harus monitoring. Bu, iya dong. Kita harus serius loh. Matematika aja serius, apalagi urus anak. Serius banget ini. Urusannya sama yang di atas, gak hanya urusan sama ustadz ada, gak hanya urusan sama suami kita nih tanggung jawabnya. Tanggung jawab kita sama Allah nanti. Jadi kita cek monitoring, kalau kita pengen anaknya problem solvingnya bagus, selama ini cara mendidik kita itu sudah problem solvingnya. Kalau belum ubah, maka ada namanya flexibility. Orang tua itu harus kreatif. Kalau bapak ibu mendidik anaknya untuk sholat sampai usia 10 tahun, dek sholat, nah sholat tuh sholat, dek sholat kan, terus diomongin kan mau. Kalau caranya cuma begitu terus dan usia 10 tahun, bapak ibu merasa berhak mukulin anak bapak ibu karena dia nggak mau sholat, gak boleh. Karena kata Einstein, ketika orang itu hanya melakukan itu saja, dia tidak melakukan inovasi dan berharap hasilnya luar biasa, itu adalah orang yang gila. Itu Einstein loh yang bukan saya kita. Einstein bilang gitu. Jadi orang tua itu harus kreatif. Satu cara nggak bisa kita lakukan, kita harus cari cara yang berbeda. Saya kasih cerita sedikit ya. Ini baru kejadian beberapa minggu yang lalu di anak saya nomor 2 di Aksa. Jadi ceritanya itu sebenarnya bermula dari sebelum Lebaran di Ramadan. Dia bersama teman-temannya tuh bikin markas di samping masjid. Rumah saya kan depan itu masjid, depan rumah saya itu persis masjid, terus sampingnya sana itu masih lahan yang luas, itu ada pohon-pohon jadi gitu ya. Jadi masih sangat asri lah di sana. Nah, mereka tuh bikin markas di sana. Kemudian tiba-tiba saya itu dilaporin adiknya, Mas Aksa itu marah-marah, dia bantingin sepedanya temenmu siapa? Dia bantingin sepedanya Rizky, rusak loh mah, dia bilang gitu. Oke, saya dengerin dulu. Biasakan jangan jadi orang tua yang impulsif, terus cincin digoleki anaknya. Jangan kayak gitu. Oke, dengerin dulu. Oke, kalau gitu, ya nanti Mas Aksa kalau sudah disuruh pulang. Terus saya disuruh pulang. Mas, kenapa tadi gimana? Soalnya temanku tuh ngejek papa ya, ngejek gimana? Anak-anak zaman kita dulu kan juga kayak gitu ya, sering panggil nama ayahnya gitu ya. Nah, ini terjadi nggak kayak gitu. Lah manggilnya bukan anak tapi nanang danang dileceh-lecehin kayak gitu, kan aku sakit hati ayahku dilecehkan. Logikanya bener nggak? Betul. Tapi cara dia meluangkannya yang tidak betul. Nah, udah oke, kalau gitu apa dampaknya buat kamu dan apa dampaknya buat orang tuamu ketika temanmu bicara kayak gitu? Ya kalau aku sih marah ya Mak, tapi kalau buat papa mama ya nggak ada gitu. Oke, nah kalau kayak gitu kedepannya gimana? Kalau misalnya itu terjadi lagi, apakah masih perlu kamu marah-marah begitu? Ya sebenarnya enggak sih Mak. Udah deh, dia kayak gitu. Dah, itu berlalu. Saya anggap itu sudah berlalu. Kemudian kemarin 1 minggu yang lalu dia tuh datang pulang ngaji nangis. Karena anak-anak saya itu walaupun dia sekolahnya sampai sore, saya wajibin untuk ikut TPA supaya kenal sama teman-temannya. Pulang ngaji nangis, Mah, apa boleh nggak aku minta 100.000 dari uang sakuku waktu Lebaran? Saya pikir dia jajan apa gitu ya 100.000. Buat apa? Buat ganti pelek sepedanya Rizky dia. Oh, kenapa emang? Ya yang dulu itu loh Ma, yang sepedanya tak banting-banting, itu ternyata peleknya rusak. Terus kata Rizky itu harus ganti, harganya 100.000 gitu. Oh, oke. Nah, terus di situ saya diskusi
diskusi lagi. Kayak tadi ceritanya gimana, biasakan Bapak Ibu kalau kita dapat obrolan dari anak kita, biasakan jangan marah dulu ya. Wah ini diomong itu, jangan kayak gitu dulu. Tapi tenang. Jadi skill pertama yang harus dimiliki orang tua itu adalah tenang dan relax, orang gumunan. Karena anak sekarang luar biasa loh tantangannya itu, kalau kita gumunan itu terlalu impulsif ya. Terus habis itu saya tanya prosesnya gimana. Terus kalau sekarang misalnya ke depan temenmu ada yang ngecek nama orang tua lagi, kamu gimana? Ya aku sakit hati tapi aku sudah nggak mau merusak barang orang. Kenapa? Ya itu nggak baik dampaknya. Terus ke depannya kalau kayak gitu gimana? Ya aku kalau misalnya masih marah aku tak pergi aja. Biasakan fokus pada solusi, nggak fokus pada problemnya. Kemudian saya bilang oke, kalau itu Rizky nanti itu kan nggak pakai uangnya sendiri, itu pakai uang orang tuanya. Jadi kalau kamu mau kembaliin uangnya, kembaliin ke orang tuanya. Iya mah, jadi mama nggak apa-apa, itu bentuk tanggung jawab saya bilang. Oke, habis itu dia bawa uangnya, dia ke rumah orang tuanya Rizky sendiri, nggak saya temenin, sama temennya. Dia ke sana bilang, nanti saya ajarin dulu, kamu nanti kalau udah ketemu sama orang tuanya bilang minta maaf. Tadi Rizky bilang kalau dia harus ganti, ini uangnya buat ganti pel. Saya bilang gitu. Dan yang kesana minta maaf dan bilang itu orang, udah mas nggak apa-apa, nggak usah, sebelumnya juga udah rusak. Jadi nggak usah, nggak apa-apa. Oh iya. Nah di situ anak-anak kita belajar bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Mungkin nggak berani kalau misalnya putra putrinya nggak seberani Aksa gitu ya. Mungkin bisa ditemenin dulu untuk dia bicara dengan baik kepada temennya, kepada orang tuanya untuk minta maaf dan sebagainya. Jadi sekarang bukan zamannya hubungan, zamannya konsekuensi. Kalau anak-anak melakukan sesuatu yang tidak baik, konsekuensinya apa, itu yang harus dilakukan, bentuk tanggung jawab. Itu yang perlu kita ajarkan. Kalau kita sudah punya outcome atau sudah punya tujuan dari pengasuhan kita itu apa, itu pentingnya di situ. Jadi ini kayak semacam kompas, kalau kita bilang marah bisa balik lagi. Kira-kira benar nggak ya kalau aku kayak gitu terus, anakku sesuai yang kuinginkan enggak? Kalau enggak, maka perilaku kita yang perlu diubah. Nah, kemudian yang terakhir harus ekologis, harus selaras dengan apa yang kita yakini, value yang kita yakini, visi misi agama, norma-norma yang kita yakini itu harus selaras dengan perilaku aku, tujuan-tujuan yang kita inginkan. Nah, kalau ini dari bahasa kita yang awal, maka kita perlu selaraskan dengan kira-kira anak kita di dunia nanti itu akan berkontribusi apa di dunia. Sudah mulai anak-anak ke sana. Ya. Nah, esensi pengasuhan itu adalah perubahan. Orang tua tugasnya mengantarkan anak-anak kita berubah sampai pada titik di mana dia bisa menjadi produktif sesuai dengan potensi yang dia miliki, sehingga dia bisa menjalankan tugasnya di dunia dan bermanfaat untuk orang-orang di sekitarnya. Tugas kita esensi dari orang tua ya. Nah, kemudian terus gimana karakter itu bisa terbentuk atau sifat tadi, bakat sifat tadi bisa diasah sehingga terbentuk dengan baik. Nah, karakter itu terbentuk dimulai dari mungkin saya di sini dulu ya sebentar. Saya jelasin sedikit terkait proses bagaimana tindakan atau habit hingga itu menjadi sebuah karakter. Jadi cara berpikir atau cara bertindak manusia itu dimulai dari ketika dia bertemu dengan sebuah kejadian. Dia akan merespon dengan kelima panca inderanya. Dia melihat, dia mendengar, dia merasakan, dia meraba gitu ya. Kalau misalnya itu pengalamannya berupa makanan, maka dia akan mengecap, ada pembauan juga kelima panca inderanya. Nah, pengalaman itu kemudian akan difilter masuk ke dalam pikiran. Nah, masuk ke dalam pikiran. Bapak Ibu, kalau saya tanya sebuah pengalaman yang paling mudah, semuanya punya ibu ya? Punya ibu? Oke, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, semuanya punya ibu ya? Punya kenangan dengan ibu? Kalau Bapak Ibu saya minta untuk mengingat-ingat wajah ibu, bisa?
Bisa muncul dalam pikiran Bapak Ibu? Bisa. Dengan menggunakan baju yang biasanya beliau pakai? Bisa. Terus ingat baunya ibu itu kayak apa khas biasanya ya? Bisa ingat? Masakannya rasanya kayak apa? Bisa ingat? Memori atau pikiran kita itu berupa pengalaman apa yang bisa kita bayangkan dari apa yang kita lihat, dengar, dan rasakan. Ketika ingat-ingat ibu, apa yang dirasakan? Ada yang haru jadinya, ada yang kangen, ada yang menjadi marah mungkin, bisa jadi kalau punya pengalaman yang tidak baik. Nah, pikiran itu akan mendorong munculnya perasaan, rasa kangen, rasa marah, rasa kecewa, dan lain sebagainya. Perasaan itu akan berpengaruh pada fisiologis kita. Contoh sederhananya paling biar mudah membayangkan. Gini deh, yang paling mudah itu adalah Bapak Ibu ketika Bapak Ibu pulang ke rumah, kemudian lihat rumah berantakan, anaknya lagi mainan perut KB serang, terus pasangannya entah istrinya atau suaminya lagi tiduran sambil scrolling HP. Apa yang muncul dalam pikiran Bapak Ibu? Hah? Apakah mungkin kalimat ya? Kalimat self talk kita sendiri apa yang muncul biasanya? Hah? Marah itu perasaan ya? Marah, jengkel, perasaan. Apa kalimat yang muncul biasanya? Ya Allah Gusti, sedino iki ngomong wae aku sing gawe ngono gitu ya. Di kepala itu kan ngomongnya kayak gitu ya, porno. Maka pikiran kita berbentuk suara, walaupun itu dialog dengan diri kita sendiri. Dan suara itu yang memicu perasaan kita. Perasaan kita jadi apa? Marah, jengkel. Kemudian memicu secara fisiologis. Jadi deg-degan karena emosi kan, deg-degan emosi. Nah, kemudian kalau secara fisiologis ini ditambah dengan jalan yang gini, marah-marah, dan perasaan tambah jengkel nggak? Tangan marah nggak? Tangan marah. Maka intensitas perasaannya akan meningkat. Ketika intensitas perasaannya meningkat, overthinkingnya semakin macam-macam, terus ingat yang lalu-lalu. Kayak biar mesti pola-pola gitu ya, ngebayangin yang lama-lama, dieleng-eleng kabeh terus jadinya sajane problemnya kadang-kadang gitu loh, suami itu bingung bener gak Pak? Jadi ini problemnya apa toh? Karena perempuan itu seringnya gitu, ketika problemnya A, tapi yang dibuka itu Indonesia Raya sampai kemana-mana sebenarnya kita itu mau menyelesaikan problem A. Bener gak Pak? Ya. Gitu. Nah, ini pikiran jadi kemana, maka intensitas perasaan itu semakin meningkat. Perasaan inilah yang mendorong menjadi sebuah perilaku. Nah, kalau perilaku itu mendorong hasil yang memang kita inginkan. Ini terkait dengan kalau pengasuhan ya. Jadi kalau misalnya kita pengen anak yang soleh, saya selalu tanya, orang tua tuh kalau saya tanya nih, Pak Bu pengen anaknya kayak apa? Ya anak yang soleh lah Bu pasti. Oke, kalau gitu soleh menurut Bapak Ibu itu yang kayak apa? Dia semua pakai handphone gitu. Kita perlu punya kriteria yang jelas terkait dengan soleh. Bisa jadi kriterianya Pak Mustafa atau kriterianya Bapak atau kriterianya Ibu terkait anak yang soleh berbeda. Kita belum ngomongin secara ajaran agama ya. Bisa jadi berbeda. Ada mungkin beberapa orang tua mengatakan soleh ketika anaknya tidak meninggalkan sholat, wis cukup. Tapi ada beberapa orang tua yang merasa soleh itu harus hafal Al-Quran. Maka ini harus clear. Ketika ini clear, perilaku kita yang mendorong ke sini itu jadi clear. Ya. Nah, jadi kalau misalnya terus marah, tadi terus pengen marah, bentak-bentak, ini jadi bisa stop kita. Tunggu, ingat ini. Kalau misalnya aku marah-marah, kira-kira anakku belajar apa ya dari aku? Anakku bisa mengelola emosi juga nggak ketika aku marah-marah di depan anakku? Nah itu otomatis itu apa? Ini yang di dalam pikiran kalimatnya diganti itu tunggu bentar. Kalau misalnya aku marah-marah, anakku lihat kira-kira anakku bisa mengelola emosi juga nggak nanti? Kalau enggak, maka diubah. Ketika pikiran udah bilang kayak itu, perasaannya pasti turun. Karena kalau logika naik,
Emosi turun. Tapi kalau emosi naik, logika pasti turun. Kita pasti mengambil keputusan yang tidak tepat. Nah, perilaku yang diulang-ulang ini menjadi perilaku yang otomatis. Ibu-ibu yang sudah bilang, aku tuh orangnya kayak gini, nek ngomong ya kayak gini, gak bisa halus. Kalau sudah ngomong kayak gitu, maka ini sudah menjadi kebiasaan bertahun-tahun, yang itu sudah menjadi konsep dirinya atau karakter dirinya atau identitas dirinya. Proses menjadi identitas itu gak mudah, butuh waktu bertahun-tahun dan proses. Nah itu jadi perilaku otomatis. Jadi ketika ada situasi yang tidak menyenangkan, responnya itu udah otomatis respon naik dulu, karena sudah terbiasa begitu. Nah sedangkan kita perlu paham Bapak Ibu, segala sesuatu yang bisa kita kendalikan itu adalah di dalam diri kita sendiri. Jadi nggak ada alasan suami kita yang bikin kita marah, anak kita yang bikin kita marah, atau situasi rumah kita yang bikin kita marah. Nggak ada alasan di situ. Karena kita bisa mengelola ini, dan ini satu-satunya yang Allah berikan kepada makhluknya berupa akal, bisa mengelola pikiran, perasaan, dan fisiologisnya sendiri, sehingga bisa menggerakkan atau mendorong perilaku sesuai dengan hasil yang diinginkan. Nah kalau kita ngomongin hasil, kita sepenuhnya tidak bisa mengendalikan hasil. Kita hanya bisa ikhtiar kita mendekati hasil. Ya, dari kejadian, masa lalu, orang lain dan lain sebagainya itu di luar kendali kita nggak bisa mengandalkan itu. Jadi kalau kita terpaku di situ, maka emosi kita menjadi tidak baik. Nah, maka kalau kita mau mengubah kebiasaan anak kita, atau mau mengubah atau membuat konsep diri anak kita menjadi lebih positif, atau membangun karakter anak kita, atau mengasah bakat anak kita sehingga menjadi sifat yang memang secara otomatis jalan di dalam dirinya, maka kita perlu mengelola diri kita dulu sebagai orang tua. Parenting itu bukan tentang anak, pengasuhan itu bukan tentang anak, tapi tentang keterampilan orang tua mengelola dirinya. Ya, tapi jangan salah, dampaknya apa? Ketika kita berubah, itu akan mengubah orang di sekitar kita. Maka tadi saya tanya yang awal, kenapa kok kita perlu bahagia? Soalnya kalau emaknya bahagia, semuanya bahagia, ya kan? Suami bahagia, mertua bahagia, anak bahagia gitu. Tapi kalau emaknya nggak bahagia, secara konsep dirinya tidak baik, maka akan berdampak pada perilaku-perilaku lain buat anak-anak atau orang-orang di sekitar. Oke. Nah, itu pemahaman basic yang bisa kita lakukan untuk pengelolaan diri dan pembentukan karakter anak. Jadi terus proses pembentukan karakter itu gimana? Pasti yang pertama kali itu dimulai dari lingkungan. Anak-anak itu akan mengcopy apapun yang dilihat oleh dia. Apalagi di 5 tahun pertama, dia akan mengcopy dari orang tuanya. Nah dari lingkungan dia akan kok begitu ya, ibuku kalau ada masalah langsung nengok, langsung pukul misalnya. Kemudian dia di sekolah juga kayak gitu sama anak-anak, sama teman-temannya. Maka keliru nggak dia? Enggak, karena dia tahunya cara menyelesaikan masalah dari orang tuanya adalah dengan buku, dengan teriak misalnya, dengan nangis misalnya. Itu pengalaman pertama yang dia dapat. Maka tugas kita ketika lingkungannya sudah semakin meluas, itu memberikan perspektif yang berbeda, sehingga anak-anak itu tahu, oh ternyata bisa begitu. Ada nggak punya pengalaman? Saya sering konseling di sekolah ya, sering gini, Bu, anak saya tuh dulunya nggak pernah nangisan di rumah, tapi setelah sekolah dia tuh jadi gampang merengek, jadi gampang nangisan, jadi gampang manja gitu. Ada punya pengalaman begitu? Kenapa? Karena dia melihat anak-anak lain melakukan hal yang sama. Ketika dia ada problem di sekolah, dia nangis, dia diperlakukan begitu sama ustadznya, sama teman-teman yang lainnya. Terus dia berpikir, oh ternyata kalau pengen minta sesuatu bisa atau begitu. Dia akan ngomong dulu. Nah itu di sekolah kita nggak bisa filter. Ketika kita sudah melepaskan anak kita, kita hanya punya kendali sekitar 20% untuk anak-anak kita. Maka yang perlu kita lakukan sebagai filter di rumah, gak bisa,
boleh di copy, itu adalah tugas orang tua. Nah, yang berikutnya dari lingkungan itu berubah jadi perilaku yang saya sampaikan. Perilaku yang berulang itu menjadi kompetensi atau menjadi sebuah keahlian. Dia ahli merengek misalnya, ahli dalam hal-hal tertentu. Nah, keahlian ini menjadi sebuah keyakinan dalam dirinya. Oh, aku bisa. Oh, ternyata ketika aku KKT aku bisa ikut lomba kok menang. Sekali menang, 2 kali menang, 3 kali menang. Kemudian dia dapat keyakinan dari orang-orang di sekitarnya. Iya, kamu bisa, bagus kok kayak gitu. Akhirnya dia sendiri meyakini itu bahwa dirinya seperti itu. Selain keyakinan dari dalam dirinya, dia dapat penguat keyakinan dari orang-orang di sekitarnya, sehingga dia menjadi identitas. Identitas itu mudahnya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu untuk mengenali identitas atau karakter atau sifat yang sudah menempel di diri kita, itu biasanya kalimatnya gini, aku tuh orangnya emang kayak gitu. Nah, artinya dia sudah melewati proses ini, dia sudah meyakini sehingga menjadi sebuah identitas. Kemudian diselaraskan secara spiritual sama dia semakin kuat lagi. Nah, ini kalau untuk membentuk bakat, masa bakat dan lain sebagainya, proses ini bisa kita gunakan. Ketika kita sudah tahu bakatnya anak-anak kita, maka secara lingkungan kita perlu mendukung itu. Komunikasi dengan anak-anak yang komen tadi, yang ngeyelan tadi, kita nggak bisa dengan dia. Nurut gak sama ibu? Kalau nggak nurut, dia nggak akan nurut. Udah semakin berontak malahan dia. Jadi kita pola komunikasi di lingkungan sama dia juga harus berubah, sehingga perilaku komennya itu terasa, perilaku sebagai leadernya terasa. Kalau dia terbiasa mengatakan kalimat-kalimat yang nggak oke pada teman-temannya, nyuruh-nyuruh temennya, nah itu diarahkan sehingga ketika menjadi leader dia tidak hanya nyuruh-nyuruh atau mengatur temannya, tapi dia juga bisa berkontribusi di sana. Itu peran kita sebagai orang. Oke. Nah, terus orang tua harus mulai dari mana sehingga bisa menemukan potensi anaknya? Yang pertama, untuk orang tua yang kita lihat dari sini, karena tadi sempat disinggung sama Bu Yuli ya. Tadi saya nggak masukin slide ini, tapi oh iya, tahapan ini cukup penting. Jadi Bapak Ibu, ada namanya tahapan perkembangan psikososial. Kalau Bapak Ibu selama ini yang dipahami kan tahapan perkembangan secara fisik, bener ya? Jadi nanti 8 bulan harus sudah bisa duduk gitu ya, terus tengkurap, jalan dan lain sebagainya. Itu tahapan perkembangan yang harus dilewati secara fisik. Nah, secara psikososial ini yang menentukan identitas anak kita sebenarnya. Ini terkait dengan proses fitrah tadi. Anak-anak yang tidak bisa percaya sama orang lain, dia di tahapan ini dia tidak bisa menyelesaikan problem antara kepercayaan dan ketidakpercayaan pada orang-orang di sekitarnya. Anak-anak yang biasanya sering dilipekin, dia ada perasaan tidak bisa percaya sama orang lain. Ada di fase ini. Membangun kepercayaan terhadap orang lain itu dibangun di usia 0 sampai dengan 18 bulan. Dengan apa? Dengan memberikan kasih sayang, dipeluk, neneni sambil dipeluk. Misalkan, oh asinya nggak keluar Bu, itu waktu kasih pakai daun itu juga sambil dipeluk. Karena di situ dia ada rasa nyaman dan aman mendengar detak jantung dari ibunya. Itu yang menumbuhkan kepercayaan diri pada dirinya. Dia jadi bisa percaya pada orang lain, nggak takut sama orang lain. Kadang-kadang nemuin ya anak-anak yang dibawa naik angkot udah nangis gila gitu ya, ketemu orang takut gitu. Nah, ini proses di 0 sampai 18 bulan, proses di mana itu yang masih sangat erat sekali dengan ibunya, ini tidak selesai. Dia tidak bisa menyelesaikan ini problem pertama manusia itu. Dia bisa percaya nggak sama orang lain? Kalau nggak bisa percaya, maka dia ada kesulitan membangun hubungan dengan orang lain. Kalau bahasa anak sekarang itu adalah apa bahasanya Bu? Yang susah percaya sama orang? Aku mau lupa tadi. Anak sekarang itu kalau bilang itu, kalau ada isu trust isu sama orang, nah bahasanya kan gitu ya. Kita itu ada trust isu gitu. Kalau lihat komen
komen-komen yang ada di media sosial kan kayak gini. Anak-anak yang mengalami trust issue, dia nggak bisa membangun percaya sama orang, nggak bisa cerita sama orang, nggak bisa terbuka sama orang. Ada proses di sini ya, terganggu. Dia tidak bisa menyelesaikan problem pertama dalam hidupnya. Dia harus bisa mempercayai orang yang ada di dekatnya. Kemudian usia 18 bulan sampai dengan 3 tahun itu proses di mana dia harus selesai atau harus bisa mengendalikan diri dan memiliki kemauan. Tantangan kedua di tahapan ini adalah antara kemandirian, ketakutan, dan keraguan-raguan. Dia pengen bisa mandiri tapi takut salah. Biasanya ada proses, jangan kita lagi jatuh. Kalau saya itu berantakan kan? Udah makanya disuapin aja deh jadi kotor semua. Itu proses di sini benar nggak? Sampai dengan usia 3 tahun. Nah, anak-anak yang terbiasa seperti itu, dia ada problem pengendalian diri. Apalagi terkait dengan toilet trainingnya belum selesai. Dia itu tidak bisa menyelesaikan. Dia itu harusnya bisa mandiri, tapi ragu-ragu takut salah, ragu-ragu bikin kotor mamaku jadi capek lagi. Ada keraguan-keraguan di situ. Dia tidak bisa menyelesaikan problem itu, sehingga dia ada problem pengendalian diri dan problem untuk bisa berinisiatif melakukan sesuatu. Jadi kalau ada anak-anak yang nggak inisiatif, terserah itu aja deh. Mau makan apa deh? Terserah itu. Mau pakai baju apa deh? Terserah itu. Jangan bangga dulu ya Bu ya kalau ada anak yang gitu. Oh, anakku tuh pokoknya aku mau serbamu. Nek aku sih milih kayak mesti gelem. Artinya anaknya belum bisa mengambil keputusan sendiri. Dia belum percaya diri untuk mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Nah, ini problemnya ada di sini. Jadi anak-anak yang sering dilarang-larang, sering nggak boleh ini, nggak boleh itu di usia 18 sampai 3 tahun, biasanya ada problem pengendalian diri dan problem terkait dengan kemauan. Kemudian umur 3 sampai 5 tahun dia harus tuntas untuk bisa menemukan arah mau ngapain untuk mencapai sesuatu, mencapai tujuan dan lain sebagainya. Ini usia-usia tahun ya sampai 6 tahun. Nah, problem dalam dirinya yang muncul itu adalah terkait dengan inisiatif dan rasa bersalah. Dia punya inisiatif, tapi tiba-tiba sama teman-temannya nggak boleh, sama orang lain nggak boleh, dia atau melakukan kesalahan ketika dia berinisiatif melakukan sesuatu terus dimarahin. Jadi dia ada rasa bersalah. Anak ini ketika tidak bisa menyelesaikan problem terkait inisiatif yang ingin dia lakukan dan rasa bersalah yang muncul dalam dirinya, maka dia ada hambatan terkait bagaimana dia harus menentukan arah dan mencapai tujuan yang diinginkan. Ini problem di usia-usia TK. Maka Bapak Ibu di usia-usia ini banyakin anak-anak kita diumbar. Banyakin diumbar, tapi jangan jadi orang tua yang jompo. Dek, ibu kesel ya, jangan itu jompo mendadak namanya. Karena memang usia ini usia sangat dinamis sekali, kita harus bisa melewati masa-masa itu supaya anak-anak kita bisa menyelesaikan problem solving yang ada di dalam dirinya. Kemudian 6 sampai 11 tahun itu terkait dengan metode dan keahlian. Anak-anak yang dia kesulitan untuk terkait dengan ketekunan, kegigihan untuk menyelesaikan sesuatu, membuat sesuatu, dia biasanya akan problem terkait dengan inferiority atau kepercayaan diri. Itu problemnya di situ, sehingga dia tidak bisa membangun keahlian di dalam dirinya. Ini saya nggak bahas sampai ke sana ya. Kalau sampai ke sana nanti ada problem, kok nggak nikah atau pernikahannya selalu salah gitu. Itu ada. Biasanya kalau ada problem di sini, maka ada tahapan yang di sini yang dia belum selesai. Terus gimana Bu kalau sudah terlewat? Enggak apa-apa, tinggal diulangi lagi. Gampang tuh sebenarnya. Penghasilan itu kayak gitu. Ketika kita menyadari, mudah, tinggal diulangi lagi. Kalau ketika dia nggak percaya sama orang lain, kepercayaan kita sama anak kita bangun lagi. Nanti dia akan bisa membangun kepercayaan dengan orang lain. Oke, nah terus gimana orang tua? 0 sampai 2 tahun stop no display at all, baik TV, handphone, tablet, apapun, komputer. 0 sampai 2 tahun itu tidak diperbolehkan. Itu kan terjadi di anak saya
nomor 3 tadi saya ceritakan. Jadi ada speech delay. Nah, ini akan menghambat proses-proses yang lainnya. Kemudian 0 sampai 2 tahun kasih pengakuan, penghargaan, izinkan dia melakukan sendiri sampai bisa. Kalau misalnya, Bu, tapi kalau misalnya makan sendiri berantakan ya kemana-mana. Belilah karpet apa itu kayak plastik itu kan ada tuh ya. Nah, dudukin di situ biar makan sendiri. Kalau berantakan kan nggak nempel-nempel di lantai yang bikin jadi keren-keren gitu ya. Nah, itu kemudian menyusui, kasih pelukan itu penting di usia 0 sampai 2 tahun. Karena apa? 0 sampai 2 tahun itu pertumbuhan neuron dalam otaknya itu bermiliar-miliar. Pertumbuhannya itu sampai mencapai 50% lebih di 0 sampai 2 tahun. Dan itu bisa berkembang secara optimal ketika dia dapat cinta atau pelukan yang hangat dari ibunya atau dari pengasuhnya. Itu penting tuh di sini. Jadi tadi saya tanya, Bu, itu daycare-nya ada nggak yang di bawah 1 tahun? Nggak ada, Bu, 1 tahun. Tapi ada di usia 1 ya, Bu. Jadi ketika misalnya sempetin kalau misalnya dia lagi menyusu atau apa sambil dipegang dulu, karena di sekolah sambil dibantuin orang tua itu. Karena itu sangat membantu. Kemudian rileks dan rasa aman itu penting buat anak-anak 0 sampai 2 tahun. Kemudian untuk anak-anak 0, 2 sampai 6 tahun apa yang bisa kita lakukan? Perkembangan emosi dasar kayak tadi. Ketika dia emosi, dicek. Kok kamu emosi kenapa? Apa yang menyebabkan kamu emosi? Diskusi. Alah, kok kesuwen. Kadang-kadang mama itu nggak sabar di situ. Nah, terus stimulasi emosi yang tidak baik di usia ini akan meninggalkan jejak yang cukup lama. Anak-anak yang gampang emosian, nggak bisa mengelola emosi. Kemudian penuhi tangki kasih sayang buat bapak-bapak yang putranya perempuan di usia 0 sampai 5 tahun, banyakin pak tangki kasih sayangnya ya buat anaknya, supaya nggak craving kasih sayang pada lawan jenisnya ketika di usia remaja. Itu penting. Karena itu ada beberapa penelitian yang hasilnya seperti itu. Anak-anak yang kurang tangki kasih sayang, perempuan ya, di usia 0 sampai dengan 5 tahun, maka di usia remaja ketika dia sudah mulai menyukai lawan jenisnya, dia kecenderungan craving atau butuh kasih sayang dari lawan jenisnya, sehingga perilaku-perilaku yang muncul adalah perilaku-perilaku yang kurang baik. Oke, nah kemudian problem solving sederhana. Pastikan Bapak Ibu, ketika ada problem di usia ini, anak-anak diberi akses untuk bisa mengambil keputusan, menyelesaikan permasalahannya dengan memberikan menu. Oke, kalau misalnya ini akan berefek apa, kalau ini berefek apa. Jadi next, kalau terjadi lagi, kamu mau gimana? Misalkan pertekanan di sekolah nih ya, buat ustadz-ustadzan. Misalnya ada pertemanan di sekolah gitu, itu pastikan kita tahu faktanya dulu. Tadi gimana ceritanya? Oke, nah ke depan supaya nggak berebut lagi mainannya, kalau satu sudah pegang, kamu harus gimana? Kamu harus gimana? Fokus pada solusi, ini penting. Kemudian usia 6 tahun itu prefrontal cortex-nya udah mulai berkembang secara optimal. Prefrontal cortex itu salah satu bagian otak yang hanya dimiliki oleh manusia. Hewan tidak memilikinya. Fungsinya apa? Fungsinya untuk bisa mengambil keputusan, untuk memilih baik dan buruk, untuk memasukkan nilai-nilai, value-value, norma-norma itu ada di area prefrontal cortex. Letaknya di sini, di belakang sini. Nah, itu sudah mulai berkembang di usia 6 tahun. Maka usia 6 tahun fokus parentingnya fokus pada solusi, bukan fokus pada masalah. Jadi kalau ada problem, pastikan next solusinya apa. Kemudian the power of briefing dan role play. Jadi buat anak-anak, ketika kita mau mengajak anak-anak kemanapun, kita tahu ya tentang perhatian anak-anak itu kan terbatas. Jadi pastikan kita briefing dulu, mau kemana, mau ngapain dan sebagainya. Ini selalu saya lakukan sejak kecil. Bahkan saya sempat mengajak anak-anak ke swalayan, saya briefing dulu kalau mau ikut mama, nggak beli apapun. Waktu itu harus beli buat lebaran parsel, karena memang ada pesanan parsel cukup banyak. Jadi saya harus belanja. Suami waktu itu anak saya yang bayi, yang nomor 3 masih bayi, jadi suami saya di mobil saya jagain bayi.
dua anak saya ini yang balita kecil-kecil ini pengen ikut gitu. Saya bilang, mama masuk hanya mau beli A, B, C, D. No beli makanan, no beli mainan selain apa yang mama beli. Kalau kamu mau ikut dan kamu setuju, ayo ikut. Kalau enggak ikut. Ya setuju. Oke, kalau setuju, di dalam itu penuh orang. Jadi jalannya di samping mama tidak lari-larian. Deal nggak? Deal. Oke, jadi mereka yang cuma di samping saya lihat, bagus ya dengan sih bagus. Dia nggak berani minta karena kita sudah komitmen di awal untuk tidak membeli. Nah, kekuatan briefing itu luar biasa, sehingga kita meminimalkan anak-anak yang cranky di area umum, yang tiba-tiba tantrum di area umum itu sudah bisa dilakukan sejak usia 2 tahun. Oke, nah banyakin syukur, kemudian jadikan kita orang tua yang teladan buat anak-anak kita. Kemudian yang usia 7-12 tahun, nah ini sudah mulai berpikir secara ilmiah. Kemudian prefrontal cortex-nya di usia ini itu berkembang pesat luar biasa. Kalau kita jadi orang tua yang otoriter di usia ini, tidak memberi kesempatan anak-anak kita menyelesaikan problemnya, atau tidak memberikan kesempatan pada anak-anak kita untuk mengambil keputusan-keputusan untuk dirinya, maka prefrontal cortex-nya tidak bisa secara optimal. Nah, kemudian pastikan sudah terbiasa membuat goal setting. Mau ngapain? Oke, kalau mau ke sana berarti apa yang bisa diupayakan? Tempatkan diri kita sebagai mentor dan coach sebenarnya. Oke, kalau kamu mau ke sana berarti apa yang mama bisa lakukan buat kamu? Support apa yang bisa mama berikan ke kamu? Nah, tanyakan ke mereka. Kemudian biasanya mereka itu karena sudah mulai berlatih berpikir ilmiah, mereka itu tambah ngeyelan biasanya. Tapi kadang-kadang ngeyelannya tidak by data. Nah, ini terjadi di anak saya nomor 1, dia katanya dijulukin, mah aku tuh dijulukin tukang debat. Aku belum pernah kalah debat sama teman itu. Dengan bangganya dia begitu. Aku belum pernah kalah debat sama teman-teman. Oke, yang saya lakukan adalah, Mas, ketika kamu berbeda ya, debat sama kamu ngeyelan itu beda. Kalau kamu misalnya ngomong asal tidak by data, yang penting kamu menang, itu namanya orang ngeyelan, bukan orang pandai debat. Orang pandai debat itu adalah berbicara dengan data. Maka kamu perlu belajar, orang debat itu pasti orang pintar, banyak baca, banyak wawasan, sehingga kamu bisa berdebat dengan baik. Nah, ini 7-12 tahun. Ya. Nah, kemudian bagaimana kita bisa menemukan potensi bakat anak kita? Ada namanya 4E. Enjoy, easy, excellent, sama earn. Anak-anak yang enjoy, kita cek sebagai orang tua, kita perlu observe, dilihat. Kalau anak-anak kita menikmati aktivitasnya, kemudian matanya berbinar-binar, energinya kayak nggak habis-habis melakukan itu, gitu ya. Nah, berarti dia sudah ada di tahapan enjoy melakukan aktivitas itu. Cetak dulu, oh dia enjoy nih renang misalnya, oh dia enjoy nih belajar matematika, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah easy. Kemudian kita lihat, ketika dia dikasih tantangan, apakah dia mudah menyerah? Misalkan tantangannya agak sulit, udah deh aku nggak mau ikut les renang lagi, susah. Kalau dia mudah menyerah, berarti area itu adalah sesuatu yang menantang buat dia, walaupun dilatih bisa. Tapi kalau itu namanya bakat, biasanya dia latihan sedikit aja atau dikasih setara sedikit aja dia udah bisa. Gampang aja buat dia. Kemudian yang berikutnya itu adalah excellent. Jadi dia tidak butuh waktu lama untuk bisa menjadi ahli di bidang itu. Kemudian secara motivasi internal itu tinggi gitu. Jadi dia pengennya terus konsisten, belajar lagi, nambah lagi sampai dia menjadi excellent. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita lihat yang dia lakukan apakah produktif, yang ditekuni sehingga dia menghasilkan karya sesuatu, kemudian dia bisa bermanfaat untuk orang lain atau hasil karyanya diakui oleh orang lain. Artinya yang dia lakukan itu adalah bermanfaat atau produktif atau Nah, bakat itu terlihat dari sikap yang seperti ini, Bapak Ibu. Coba ya, setelah ini nanti diamati, bikin catatan.
Kalau dulu saya bilang jadilah detektif kebaikan buat anaknya. Jangan dia ingat-ingat cuma jeleknya, tapi catat kebaikan anak-anak kita hari ini apa. Itu akan sangat membantu kita selalu positif dengan anak kita. Nah, setelah itu kita cek di 4E ini. Apakah ketika dia melakukan enjoy, apakah easy, ataukah excellent, atau kalau enggak 4 ya jangan dilanjutin, jangan dipaksain. Kita lihat kuadrannya ya. Nah, ini kuadrannya. Jadi kalau dia itu berminat dan berbakat, itu akan menjadi kekuatan dia, sehingga dia ketika melakukan aktivitas itu enjoy, easy, excellent, dan tapi dia berminat tapi gak berbakat, maka dia tidak menghasilkan sesuatu yang produktif, hanya sekedar hobi. Jadi kalau anaknya main game tapi berujung pada dia bisa ngedevelop game, itu artinya di sini dia enjoy, dia easy, dia excellent, sehingga dia memproduksi sesuatu. Tapi kalau cuma enjoy, easy, excellent, tapi tidak produktif di sana, maka itu hanya sekedar hobi. Nah kemudian kalau dia misalnya dia cuma excellent dan dia bisa kompeten dan dia bermanfaat, tapi dia tidak berminat, biasanya dia udah kalau berangkat kerja udah mulai, tapi dia bisa bekerja di situ, excellent di bidang yang bermanfaat dan produktif juga, tapi ada energi yang besar yang perlu dia keluarkan untuk melakukan aktivitas itu. Artinya bakatnya tidak di sana. Kemudian yang keempat, kuadran yang keempat itu jadi sia-sia. Udah dia nggak enjoy, misalnya matematika ya, nggak enjoy, walaupun matematika tapi harus serius juga ya. Dia nggak enjoy, easy, nggak excellent, nggak produktif juga. Jadi sia-sia. Ya udah, nggak usah dipaksain. Jadi Bapak Ibu kalau ada aktivitas-aktivitas yang begitu, walaupun Bapak Ibu sangat ingin anaknya berpotensi di situ, jangan dipaksain, kata Bu Yumi tadi. Jangan jadi orang tua yang memaksa, katanya. Nah, jangan paksain. Kita perlu lihat di area ini mana yang benar-benar dia bisa enjoy, isi, excellent, dan gitu. Ini nanti boleh dibagi. Tadi boleh dibagi buat Bapak Ibu supaya bisa membaca. Nah, semua orang itu sudah punya internal resource di dalam dirinya untuk menjadi sukses. Tugas kita adalah mengelola resource itu, mengarahkan dalam bentuk perilaku sehingga mewujud dalam bentuk hasil atau productivity atau manfaat untuk orang-orang di sekitar. Nah, kita sebagai orang tua, kita perlu memahami itu untuk memahami anak-anak kita sesuai dengan tahapan usianya. Jadi sebagai orang tua bukan orang tua yang selalu menasihati, selalu menyuruh, tapi memberikan bimbingan kepada anak. Nah, kemudian yang terakhir adalah tidak ada alat atau cara instan untuk menjadi orang tua yang efektif. Gak ada. Jadi mulailah dengan melakukan perubahan pada diri sendiri. Dari awal saya sampaikan bahwa pengasuhan parenting itu bukan tentang anak-anak kita itu hanya dampaknya, tapi tentang bagaimana orang tua mau memulai mengubah dirinya menjadi orang tua yang lebih baik. Orang yang bisa menerima orang lain itu adalah orang yang mampu menerima dirinya sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu belum banyak toleransinya pada anaknya, masih banyak menuntut pada anaknya, cek apakah Bapak Ibu masih banyak menuntut pada dirinya sendiri. Belum ada kepuasan terhadap dirinya sendiri, belum bisa menerima dirinya sendiri, sehingga dia kesulitan menerima orang lain. Ini problem dalam hubungan tidak hanya dengan anak, hubungan dengan pasangan, hubungan dengan orang lain. Ketika kita banyak belum bisa menerima orang lain, biasanya kita belum bisa menerima diri kita sendiri. Maka segala sesuatu kita mulai dari diri kita sendiri, karena itu yang bisa kita kendalikan. Orang lain tidak bisa kita kendalikan. Itu ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih dari saya. Catatannya Ibu moderator sudah banyak sekali. Jadi mudah-mudahan kita masih ada waktu dari Ibu ya, sekitar kurang lebih 15 menit. Kalau ada pertanyaan, monggo silakan.
Saya kembalikan ke Bu Ustaz Dalini. Terima kasih sekali atas ilmu yang sudah sangat luar biasa. Sekali lagi kita beri